Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat semua ya. Mungkin di video kali ini saya cuman pengen muter-muter aja ya, pengen jalan-jalan aja sesuai dengan judul dan thumbnailnya di video ini teman-teman. Jadi kita sharing tentang merantau ya. Jadi merantau itu kita bahas di vlog kali ini ya. Jangan di skip ya teman-teman ya, jangan di skip supaya kalian tahu nih enak nggak enaknya ngerantau, supaya kalian bisa berpikir lagi kalau mau ngerantau gitu. Siapa tahu bisa jadi pelajaran atau jadi bisa jadi masukan buat teman-teman yang masih ragu-ragu dalam merantau, yang masih bimbang mau ngerantau gitu ya teman-teman. Semoga dengan vlog ini kalian dapat gambaran teman-teman ya, dapat gambaran terus bisa memutuskan buat ngerantau. Jadi teman-teman, menurut saya ngerantau itu banyakkan enaknya daripada enggak enaknya. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Oke, sekarang kita bahas enggak enaknya dulu ya. Jadi ngerantau itu apa sih yang bikin enggak enaknya? Ya, ini cuman pengalaman saya gitu ya, cuman pendapat saya gitu, cuman argumen saya ya. Jadi kalau kalian nggak setuju ya, sekali lagi ini cuman argumen saya ya. Jadi teman-teman, ngerantau itu nggak enaknya apa ya? Jauh dari keluarga teman-teman ya, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara, itu paling nggak enak teman-teman ya, paling nggak enak teman-teman. Jauh dari orang tua tuh nggak enak teman-teman. Ketika kita mau ketika kita kangen sama orang tua, kita nggak bisa langsung hari itu juga pulang, nggak bisa. Kenapa? Karena jarak tempuhnya jauh teman-teman ya. Ya mungkin kayak dari sini, dari Jakarta ke Bogor mungkin bisa lah ya naik motor. Tapi kalau kayak saya di luar daerah atau di luar kota, kan saya harus pesen pesawat dulu ya, saya harus pesen bis dulu, naik kapal segala macem ya, belum waktu perjalanan, belum ongkos segala macem ya. Jadi untuk bertemu sama keluarga tuh nggak bisa teman-teman, nggak bisa hari itu juga ya. Bahkan di saat kita pengen pulang setahun sekali itu aja susah teman-teman ya. Jadi nggak enaknya tuh jauh dari keluarga atau jauh dari orang tua teman-teman, itu nyiksa banget ya. Karena apa? Kenapa teman-teman? Karena ini yang saya alamin selama ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerantau ya, yang pengen coba-coba ngerantau, yang belum pernah ngerantau, jadi kalian siap-siap ya, siap-siap rindu sama kampung halaman, siap-siap rindu sama orang tua, siap-siap rindu sama keluarga, saudara ya. Siap-siap, kalian harus siapin diri ya, siapin diri akan hal-hal seperti itu ya. Dan siapin mental juga teman-teman ya, mental kalian harus kuat kalau di kampung orang ya. Bukan mental buat berantem, bukan teman-teman, bukan mental buat ugal-ugalan, bukan. Mental ketika kalian tuh terkena masalah, mental ketika kalian nggak punya apa-apa ya, di rumah nggak ada apa-apa, di kontrakan nggak ada apa-apa, nggak ada beras, nggak ada duit segala macem, kalian harus siap mental, kalian harus putar otak tuh ya, gimana caranya kalian bertahan hidup. Oke ya teman-teman, jadi itu tentang nggak enaknya ya. Sekarang kita bahas tentang enaknya jadi anak rantau ya. Sekali lagi ini cuman argumen saya ya teman-teman ya. Kalau kita beda pendapat ya lumrah lah, namanya manusia tuh pasti berbeda-beda ya pendapatnya
ya. Jadi kita bahas tentang enaknya nih teman-teman ya. Kalau enaknya tuh banyak teman-teman, banyak teman-teman. Sekarang saya sebut ini. Yang pertama enaknya tuh ya, dewasa. Kenapa saya bilang dewasa teman-teman? Ya, jadi kalau kita sudah ngerantau teman-teman ya, kedewasaan itu akan muncul dengan sendirinya teman-teman. Ya, bener, akan muncul dengan sendirinya kedewasaan itu. Ya, jadi kedewasaan itu nggak bisa diukur dengan umur. Kedewasaan itu bisa diukur dengan pola pikir kita yang dewasa teman-teman. Gimana caranya kita mengatasi masalah kita, ya, gimana caranya kita mencari jalan keluar ketika kita terkena musibah atau masalah. Dan di situ yang dibutuhkan yang namanya pemikiran dewasa, ya. Kenapa? Karena sikon yang membuat kita dewasa. Kita nggak punya siapa-siapa di rantauan, kita nggak punya orang tua, kita nggak punya saudara, ya. Nah, di situ kita harus menghadapi masalah dengan sendiri teman-teman. Dan di situ yang dibutuhkan kedewasaan dalam diri kita teman-teman. Yang mungkin kalau kita di kampung halaman, kita masih bisa ngomong sama orang tua kita, yang mungkin orang tua kita yang memecahkan masalah, atau ada abang kita, ada kakak kita, ya, keluarga kita yang bisa memecahkan masalah. Kalau di rantau, kalian benar-benar hidup sendiri teman-teman. Maka dari itu kita harus selektif mencari teman. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dewasa, dan yang kedua bangga. Kenapa saya bilang bangga teman-teman? Kalian kalau sudah ngerantau bertahun-tahun di kampung orang atau di tempat orang, kalian harus bangga, ya. Kalian harus bangga dengan diri kalian. Kenapa? Ya karena nggak segampang itu ngerantau teman-teman. Ngerantau itu berat teman-teman, sumpah berat teman-teman, nggak gampang ngerantau. Kalian yang udah ngerantau, ya kalian harus bangga dengan diri kalian. Kalau saya sih bangga dengan diri saya sendiri. Saya nggak apresiasi diri saya sendiri karena saya bisa ngerantau, saya bisa hidup mandiri di tempat orang, nggak nyusahin orang tua lagi, dan saya nggak nyusahin saudara-saudara saya lagi. Ya alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur apa yang terjadi saat ini dalam diri saya. Jadi enaknya ngerantau tuh yang pertama dewasa, dan yang kedua bangga, dan yang ketiga mandiri teman-teman. Ya mandiri. Kalian kalau sudah ngerantau benar-benar mandiri teman-teman. Dari segala aspek teman-teman. Ya, dari cuci baju, nyiapin makan, pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita udah mandiri banget. Kurang mandiri apa teman-teman? Ya, kurang mandiri apa? Kalian kalau terkena masalah atau musibah, kalian bisa ngasih keputusan, ya, bisa ngasih keputusan dengan kalian sendiri gitu loh, ya. Jadi yang pertama itu dewasa, dan yang kedua itu bangga, dan yang ketiga itu kalian mandiri. Sebenarnya sih banyak ya enaknya, tapi berhubung videonya kepanjangan, ya saya sebutin 3 aja ya. Dan tips-tips saya buat teman-teman yang pengen ngerantau itu, yang pertama kalian harus sopan ya. Dimanapun kalian ngerantau, kalian harus sopan sama pribumi situ, sama warga-warga asli situ. Nggak boleh songong, nggak boleh sok jagoan ya. Adab akhlak tetap dijaga, attitude nomor 1 ya. Insya Allah kalau kalian punya attitude, punya akhlak, punya adab, kalian dimana aja ngerantau kalian aman ya. Dan nggak usah takut ngerantau dimana aja, nggak usah takut teman-teman ya. Kita punya Allah ya. Saya aja kepengen jauh lagi nih ngerantau, nggak usah takut. Kita punya Allah, nggak usah takut nggak punya keluarga di sini. Orang kita punya Allah kok ya. Dan yang kedua, kalian harus selektif mencari temen. Ya namanya kita ngerantau teman-teman ya, namanya jauh dari keluarga juga. Jadi kita harus benar-benar saring tuh teman-teman, saring tuh teman-teman. Jangan asal nyari temen ya, jangan asal nyari temen, salah. Pegang teman-teman yang pengertian sama kita, pegang teman-teman yang bisa ngasih
solusi atau masukan ketika kita terkena masalah. Itu teman-teman yang kita butuhkan ya. Oke teman-teman, mungkin sekian vlog dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Saya nggak ada bermaksud buat itu. Oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.